Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Deswita dengan NPM 2578210 dari kelas TRI 2D. Baik, jadi pada video kali ini saya akan melakukan hands-on di modul 17.8.2 yang mana kita itu akan melakukan konfigurasi ya. Kita akan mengkonfigurasi IP versi 6 ya. Jadi IP versi 6-nya udah ada tabelnya di sini dan IP versi 4. IP versi 4-nya itu nanti kita diberi ya ini 192.168.0.0/24 ya, yang mana kita akan membuat teknik perhitungan menggunakan VLSM ya. Jadi step 100, 150, 100 ini nanti kita hitung, dan sebelumnya saya juga sudah menghitung IT 25 host dan GUS-nya itu adalah 25 host. Jadi kita akan mengkonfigurasi SSH, kemudian mengakses, kemudian kita menerapkan keamanan perangkat, mengeskripsi password ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan konfigurasi. Di sini saya akan mengkonfigurasi R1. Oke, masuk ke enable privilege cache mode, kemudian kita ke config T, masuk ke mode konfigurasi, dan di sini kita akan memberi hostname. Untuk hostname-nya itu adalah R1 ya teman-teman. Oke, R-nya besar, R1. Dan di sini jadi kita akan menonaktifkan DNS lookup ya. Jadi menghindari proses pencarian DNS ketika terjadi kesalahan pengetikan perintah teman-teman. No IP domain lookup. Oke. Kemudian di sini kita diminta untuk enable passwordnya itu adalah Cisco N455 teman-teman. Enable secret Cisco, C-nya besar ya. C-nya aja yang besar. Cisco ya benar, N455. Enable secret Cisco N455. Ini akan mengamankan akses privilege modenya, dan kita akan masuk ke mode line console 0, and then kita akan memberi password. Itu passwordnya adalah Cisco Conpa ya teman-teman, Cisco Conpa 55. Oke, bisa. Kita login and exit. And then jadi kita akan melindungi akses melalui konsol ya. Nah, di sini kita akan memberi password itu minimal adalah 10 security password. Jadi kita tuh akan memberi password itu minimal adalah 10 digit, 10 apa ya? Ya 10 huruf gitu ya, atau 10 angka seperti itu, campur ya. Security password min length 10 ya, minimal 10 gitu. Oke, bisa. Jadi dia akan meningkatkan keamanan passwordnya ya. Kemudian kita akan menginskripsi menggunakan perintah service password encryption. Service password encryption. Jadi ini akan menyembunyikan password dari konfigurasi seperti itu. Di sini kita akan kasih banner mode. Banner mode saya itu menggunakan unauthorized access. Jadi selain yang tidak berkepentingan, aksesnya ditolak, dilarang masuk gitu. Prohibited. Jadi dia akan memberikan pesan peringatan kepada pengguna yang mengakses perangkat kita gitu. Banner mode unauthorized access prohibited. Oke, bisa. Di sini kita akan mengkonfigurasi login blocknya teman-teman ya. Jadi di sini kita tuh akan membuat kalau misalnya dalam waktu 3 menit itu udah gagal ya. Gagal 4 kali. Selama 3 menit ini gagal udah 4 kali. Loginnya tuh udah 4 kali dalam waktu 2 menit, dia akan mengunci selama 3 menit. Maksud saya seperti itu. Login block for 180 attempt TS with 4 kali ya, ini within dalam 2 menit. Maka dia akan selama 3 menit mengunci loginnya. Within 120. Login block for 180 attempts 4 within 120. Oke, kita enter ya. Jadi dia akan mengunci login selama 3 menit apabila dalam 4 kali percobaan itu gagal selama
2 menitnya. Percobaan selama 2 menit, dia akan mengunci selama 3 menit kalau misalnya 4 kali ya, seperti itu. Lanjut, di sini kita akan mengkonfigurasi interface-nya teman-teman ya. Di addressing table sini R1 kita ada interface gigabit 0 sampai serial juga. Ini akan kita konfigurasi gigabit 0/0, kemudian IP address 192.168. Ini berdasarkan hasil perhitungan yang sebelumnya dikasih untuk teknik VLSM ya. Oke, seperti ini. Kemudian IP versi 6. Untuk IP versi 6-nya sendiri kita udah diberi ya teman-teman. DB8 2001 DB8 ACAT 164. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk default gateway IP versi 6 juga jangan lupa kita input juga FE81 link lokal ya. Coba kita lihat link lokalnya ada nggak? Link lokal. Mungkin kita cek result dulu ya. Di sini conclusion-nya itu udah 17%. Link lokal, port status belum. Port status link lokal. Oke, coba kita lanjutkan konfigurasinya ya teman-teman. Link lokal. Oke, dan no SH. Oke, bisa ya. Jadi ini menjadi gateway jaringan stub. Kemudian kita akan mengkonfigurasi interface gigabit 0/1 ya teman-teman. Dan kita akan memberi IP address berdasarkan perhitungan VLSM yang telah kita hitung sebelum buat video ini. 192. Oke. IP versi 6, jangan lupa IP versi 6 addressnya. IP versi 6-nya itu 2001 DB8 ACAT 11. Oke, 2001 DB8 ACAT 11/64. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya IP versi 6 address yang default gateway-nya itu adalah FE81. Kemudian link lokal. Kemudian kita no SH ya teman-teman. Kita aktifkan interface-nya. Jadi menjadi gateway jaringan sales ya. Ini yang sales tadi. Untuk interface gigabit 0/1. Kemudian untuk IT gigabit 0/2. Interface gigabit 0/2. IP address 192.168.0.193 193.255.255 subnet masknya itu adalah 224. 224/nya berarti 26. Ya, 26. Kemudian kita IP versi 6. IP versi 6 address versi IP versi 6-nya itu 2001 DB8 ACAT 21/64. 2001 DB8 ACAT 21/64. Oke. Kemudian IP versi 6 address yang default gateway-nya itu adalah FE81 link lokal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan no SH untuk interface gigabit 0/2. Nah, ini akan menjadi jaringan IT ya. Gateway IT. Kemudian kita konfigurasi interface serial 0/0/1. Di sini serial ada ya teman-teman. Oke, untuk serial sendiri dia ada IP-nya 172.16.1.2/30. Langsung aja kita tambahin IP address-nya 172. Kita samain dengan addressing table-nya 16.1.2 seperti ini ya.
kemudian 255 kita 252 teman-teman, 130 berarti ya. Ini akan menghubungkan R1 ke router sentral ya teman-teman, R1 ke sentral router. Nah di sini kita akan konfigurasi SSH-nya, IP domain, name ccnalab.com. Di soal di sini diminta untuk IP-nya itu adalah ccnalab.com. Mana ya? Nah ini, set the domain name to ccnalab.com. Apakah bisa? Mungkin kita ulangin aja karena ada slash-nya ya. Oke, domain name, tapi dia tetap jalan ya, nggak invalid gitu. Oke, sudah 35% untuk completion-nya. Jadi perintah IP domain name ccnalab.com ini digunakan untuk pembuatan RSAK. Kemudian di sini kita akan membuat akun administratornya, itu username admin sesuai soal ya teman-teman yang diminta. Username admin 1, privilege 15 secret admin 1/55. Bener nggak? Admin 1/55. Oke, di sini admin 1/15. Admin 1/55. Oke, sudah sama. Kita enter. Ini membuat akun administrator ya. Kemudian di sini kita akan mengenerate RSAK-nya. Crypto key generate RSA. Nah, di sini ditanya dia mau berapa banyak bits di modul 512 ini. Kita jawab 1024 bits ya, teman-teman. Karena di sini kita juga diminta menjawab itu adalah 1024 bits RSAK-nya ya, teman-teman. Jadi itu tuh membuat kunci inskripsi SSH-nya. Kemudian di sini kita buat IP SSH versi 2 version 2. Ini menggunakan protokol SSH versi terbaru. Oke, kita masuk ke line VT04. Kemudian login lokal. Dan kita transport input SSH. Kemudian package timeout 50. Oke, kemudian kita exit. Jadi ini tuh mengizinkan remote access itu menggunakan SSH ya, teman-teman. Mungkin bisa kita cek result dulu ya. Oke, di R1 semuanya sudah terchecklist ya. Lanjut, kita mengkonfigurasi. Ini ada network IT, S1, S2, S3, sales, staff. Kita mungkin akan mengkonfigurasi S1 dulu, switch ya. Kita akan enable, kemudian kita masuk ke mode konfigurasi yaitu config T perintahnya, dan kita akan memberi hostname. Untuk hostname itu adalah S1. Di sini kita akan menggunakan perintah no IP domain lookup. Oke. Kemudian kita enable secret Cisco. Enable secret Cisco N455. Cisco N455. Service password encryption ya, untuk mengenkripsi passwordnya. Jadi kita mengamankan password yang kita buat. Oke, ini S-nya ada 3, mungkin kita hapus 1 lebih baik. Menghindari invalid input ya, invalid komennya. Encryption, Cisco password encryption. Oke, udah kita enskripsi ya. Lanjut kita akan ke line console 0. Line console 0, kemudian kita kasih passwordnya, kita login Cisco Conpa
Oh ya, bukan login ya, kita memberi Cisco Enpa, Cisco Conpa, dan kita login. Kemudian kita kasih package seperti yang tadi teman-teman. Package timeout 50. Login package timeout 50. Oke. Seperti ini. Mungkin bisa kita cek dulu di resultnya ya. Sudah 47. Adakah yang kurang untuk di S1? Oh, default gateway. IP address, port status, sama subnet mask ya. Lanjut, kita kasih di S1 ini package timeout. Kemudian kita konfigurasi interface VLAN 1. Oke, kemudian kita kasih IP address-nya. Untuk IP address-nya itu adalah 192.168.0.3 255.128 dan kita SH. Jadi kita aktifkan interface-nya ya. Kemudian tadi kan default gateway-nya belum ya. Jadi kita akan memberi IP default gateway itu adalah 192.168.0.1 ya teman-teman. Jadi fungsinya itu adalah sebagai alamat manajemen switch-nya gitu. Mungkin kita akan exit dan kita simpan aja konfigurasinya. Exit apa ya? Copy running aja. Kita pakai perintah copy running config start to config. Startup gitu. Startup atau startup. Oh, mungkin kita ini lagi copy running config startup config ya. Seperti ini enggak? Oke, invalid. Mungkin kita exit sekali lagi. Diminta password. Oke, mungkin kita lanjut aja ke S2 ya teman-teman. Ke S2. Jadi kita akan melakukan enable, kemudian config T, kemudian kita kasih hostname-nya, hostname S2, kemudian di sini kita pakai perintah no IP domain lookup ya. Kemudian di sini kita kasih enable secret Cisco Enpa 55. Nah, di sini kita akan menginskripsi passwordnya. Service password encryption. Oke. Jadi kita akan menginskripsi passwordnya menggunakan perintah service password encryption. Line console 0 dan kita akan memberi password Cisco Conpa yang kedua ya, Cisco Conpa 55 dan login. Oke, di sini kita kasih perintah package timeout sama ya. Jadi untuk langkah-langkahnya itu sama seperti tadi, package timeout 05. Di sini kita kasih konfigurasi interface biar sambung ke switch ya teman-teman. Nah, ini udah switch. Interface VLAN 1 dan kita akan kasih IP address ya. 192.168.0.131 Oke, kita aktifkan interface and kita kasih default gateway-nya ya. Jangan lupa IP default gateway. Oke, bisa ya. Mungkin bisa kita cek dulu udah berapa persen. Cek resultnya ya.
S1 saya belum memberi IP address ya. Oke, S1 dan S2 belum memberi IP address. Mungkin kita lanjut dulu aja ke S3. Kita ke enable, kemudian config T, dan kita kasih hostname. Hostname-nya S3. Kemudian sama seperti tadi, no IP domain lookup. Oke. Kemudian kita kasih password Cisco N455. Kemudian enable secret Cisco Conpa ya teman-teman, yang kedua Conpa 55, dan kita service password encryption. Kita akan mungkin encryption, kita enkripsi passwordnya, dan kita ke line console 0. Kemudian kita kasih password Cisco, kita login ya, password Cisco Conpa 55. Oke, login, dan kita kasih package timeout 50. Nah, seperti ini. Kemudian kita konfigurasi interface. Tadi saya sudah memberi IP address, tapi dia masih silang, atau mungkin IP address yang saya kasih, saya input mungkin salah atau gimana ya. Interface VLAN 1 IP address. Coba untuk yang ketiga ini benar nggak ya, atau mungkin perhitungan saya yang salah. Titik 195 titik 255 titik 224 ini /27 ya teman-teman. Invalid. Oh, di sini nggak usah pakai titik ya berarti. Mungkin kita ketik aja IP address 192.168.0.195. Nah, di sini nggak usah pakai titik ya teman-teman. 224/26/27. Oke, langsung kita ESA, aktifkan ya interface-nya. Dan kita akan kasih IP default gateway ya. IP default gateway 192.168.0.193. Coba mungkin kita lihat dulu ya. Untuk completion-nya di sini sudah 68%. Tadi saya kurang IP address, mungkin IP yang saya pakai itu salah ya. Oh, enable secret-nya juga salah. Kita perbaikin aja. Oke, mungkin kita konfigurasi ulang aja untuk di S1. Passwordnya Cisco N455. Cisco Conpa 55. Oke, bisa. Mungkin kita enable Cisco N455. Kita config T. Tadi sebenarnya saya sudah memberi IP address ya. Atau mungkinkah IP address saya itu salah? IP address 192.168.0.3.255.
255.255.255.128. Kemudian kita aktifkan interface-nya. No SH mungkin bisa kita lihat dulu ya. Di sini belum bertambah, mungkin perhitungan IP address saya yang salah ya. Soalnya IP address S1 dia masih incorrect. Oke, mungkin kita akan konfigurasi yang lain. Lanjut, di sini saya akan mengkonfigurasi IT. Mungkin di akhir aja kita benerinnya ya teman-teman. Staff. Kita akan beri IP 192.168.0.2. Oke, seperti ini. Subnet masknya itu adalah 128 dan default gateway-nya itu adalah 01 ya teman-teman. 01. Nah, seperti ini. Nah, untuk IP versi 6-nya itu adalah 2001 DB8 iChat, kemudian iChat 2 dan prefix length-nya itu adalah 64 ya. Default gateway FE81. Nah, seperti ini. Coba bisa kita lihat. Oke, sudah bertambah ya untuk staff 74%. Nah, lanjut kita ke sales, habis itu ke IT. 192.168.0.130. Untuk subnet masknya itu adalah 192 ya. Dan untuk default gateway-nya itu 192.168.0.129. Seperti ini. Dan IP versi 6-nya itu adalah 2001 DB8 iChat 1.2. Mungkin harus konsisten iChat 1.2 dan prefix-nya itu adalah 64 dan untuk default gateway-nya itu FE81. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IT di IP configuration 192.168.0.194. Kemudian untuk subnet masknya jangan lupa di sini 224 and default gateway-nya 0.193 ya teman-teman, default gateway-nya. Dan untuk IP versi 6-nya 2001 DB8, kemudian iChat, kemudian 2 dan prefix length-nya itu adalah 64 ya. Di sini masih sama. IP versi 6 invalid. Bentar, FE80.1. Mungkin kita input ulang aja ya. 2001 DB8 iChat. Nah, 2 kemudian 2. 2001 DB8 iChat 2 dan slash-nya adalah 64. Seperti ini ya teman-teman. Coba kita cek. Oke, sudah 90%. Mungkin masih ada yang kurang ya. Link lokalnya. Link lokal. Sales juga link lokal. Mungkin kita konfigurasi di sini. Atau kita beri link lokal mungkin ya.
Seperti ini kah? Oh, nggak bisa. Oke, kita benerin aja mungkin yang tadi. Karena completion-nya itu berkurang, teman-teman. Desktop, API configuration. Tadi FE 80 tik 1 ya. Oke, 90. Baik, di sini kan masih 90%. Mungkin kita cek ya untuk staffnya ini. Kita cek di link lokalnya, mungkin kita ganti jadi FE 80.2 aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Bertambah nggak? Oke, bertambah. Mungkin kita ganti juga sales dan juga ganti juga di IT-nya ya. Ini kita ganti 80.2. Nah, seperti ini. Kemudian di IT jangan lupa kita ganti juga 80.2. Kita hapus. Oke, 93%. Mungkin bisa dicek ya di sini kurangnya apa. Oke, link lokal sudah, tinggal IP address, enable secret, dan default gateway. Langsung aja kita konfigurasi di S1 dulu mungkin. Passwordnya itu adalah Cisco 55. Oke, kita enable Cisco. Oke, kita ke config T, kita konfigurasi ulang dan kita coba interface VLAN 1. Kemudian IP address-nya tadi kan 03 ya. Kita bisa ganti mungkin 192.168.0.126, bisa nggak ya? Invalid. IP address 192.168.0.126. Oh, nggak ada titiknya. Coba kita input ulang ya, teman-teman. 168.0.126. Oh, nggak ada titik. 255. Untuk subnet masknya itu adalah 128. Oke, bisa. Dan kita aktifkan no SH. Bertambah nggak? Tidak bertambah, berarti salah ya teman-teman konfigurasinya. IP address incorrect. Coba kita cek lagi di sini. Oke. Coba mingkalnya Sauran ya. Valid. Mungkin kita exit dulu. Sauran. Oh, invalid juga. Bisa kita cek mungkin 0.1.126. Interface VLAN 1.126. Baik, sebentar. Oke, mungkin kita akan coba untuk show IP interface brief ya untuk mengetahui IP-nya. Soalnya di sini konfigurasinya masih salah, teman-teman. Oh, invalid. Oh, typo ya. Manual up seperti ini. Coba kita lihat untuk S2 juga. Mungkin
Cisco Source IP Interface Brief. Oke. Dan S3-nya bisa kita lihat juga mungkin ya. Passwordnya Cisco Source IP Interface Brief. Oke. Ini 1.95. Oke, mungkin lanjut kita coba di S1-nya itu berapa ya? Config T. Oke, kemudian konfigurasi, kemudian interface VLAN 1. Berarti IP address 192.168.0.2. Coba aja, kita coba dulu ya mungkin teman-teman. 128. Oh, kelebihan. Mohon maaf. 0.8.0.2. Oke, kita enter. Kemudian OSH. Konfigurasinya dia berkurang. Kenapa? Dari 93 ke 92 ya, teman-teman. Oke. S1 bisa ya. Oh ya, berarti berhasil kita menggunakan IP address staff. Kenapa staffnya berkurang? Subnet mas. Oke, mungkin nanti kita cek lagi aja di bagian staffnya ya. IP address S1 sudah benar. Selanjutnya kita konfigurasi di S2-nya. Mungkin karena kesalahan perhitungan IP-nya kita kasihnya itu tadi salah, teman-teman. Cisco config T. Lanjut kita ke S2 ya. Interface. Kemudian habis ini IP address 192.168.0.130 ya. Apakah bisa untuk 130? Ataukah masih salah? Coba kita lihat. No ESA, kita aktifkan interface-nya. Oke, dia berkurang ya teman-teman. Kenapa dia berkurang ya? Aneh sih. Coba mungkin lanjut kita ke S3. S3 dulu ya. Habis itu baru kita konfigurasi IP address-nya. Kita enable, kemudian Cisco. Kenapa salah ya? Cisco NA55. Oke, bisa. Lanjut kita ke config T. Dan belum bisa ya. Enable dulu, sorry. Enable. Diminta password lagi. Cisco Conpa 55. Oke, yang benar adalah Cisco Conpa 55, teman-teman. Interface, kita udah masuk ke mode konfigurasi ya. Interface VLAN 1. Kemudian IP address di sini saya menggunakan IP address 192.168.0.194, teman-teman. Kemudian 255.255.254 ya. Dan kemudian kita no SH. Kemudian coba. Oke, dia berkurang. Resultnya, completion-nya dia berkurang ya. Karena IP address-nya kita gantian. Oke, berarti kita ganti IP address yang tadi, teman-teman. Default gateway dan enable secret. Mungkin kita lanjut ke IP default gateway-nya 193 ya. Enable secret dulu. Enable secret Cisco NP55. Oke, bisa. Dan kita kasih IP default gateway. IP default gateway 192.168.0.193 ya. Invalid. Pakai strip, teman-teman.
192.168.0.193. Oke, bisa ya, dan completionnya bertambah, artinya mungkin kita akan mengganti IP yang ada di staff, sales, dan IT ya teman-teman. Kita ubah karena mungkin IP-nya nggak bisa sama. Mungkin kita cek dulu. Oh, dia otomatis ini sendiri ya. 192.168. Oke, baik teman-teman. Jadi kita akan coba untuk IP alternatifnya ya. 168. Kayaknya sih saya karena salah perhitungan teman-teman. Maaf sebelumnya. Oke, IP-nya nggak valid. 192.168.0.3. Nah, tadi kan 02 salah ya. Kemudian 128 seperti ini. Ini untuk staff. Oke, bertambah dia 93. Oh, 95 ya. Kemudian salesnya kita coba 0.132 ya. Di 132 255 128 dan oke, bertambah dia. Berarti bisa bah. Oke, kemudian selanjutnya adalah IT. Mungkin IT-nya kita coba 192 168 0.195. Bisa nggak ya? Oke, nggak valid. 68 0.195 bisa. 255 224. Oke, di sini sudah 97% ya, 98 teman-teman. Mungkin bisa kita cek kurang di mana. Oh, subnet mas di sales. Subnet mas di sales. Sales. Sales 128, harusnya ini 192 ya. Mungkin bisa kita cek lagi. Oke. Di sini untuk completion-nya itu sudah 100% ya di sini. Artinya semua konfigurasinya sudah berhasil. Mungkin kesalahan saya tadi menggunakan teknik VLSM-nya tuh penaruhan di switch ya, sama di PC-nya itu salah teman-teman. Jadi konfigurasinya ada yang masih nggak sesuai gitu ya. Oke, di sini sudah konklusinya sudah 100% dan mungkin cukup sekian video penjelasan dan video praktikum di modul 17.8.2. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya bila ada salah kata. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.